Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bima di channelnya The Flow Dopio. Kali ini kita mau ngobrol santai soal mesin kopi Kalarem. Ini mereknya Kalarem. Mungkin sedulur di rumah punya mesin sejenis setipe yang beda merek. Nah, mesin ini kemarin kesini karena ada kendala di steam system atau di saluran steamnya waktu dia proses manasin heater elemennya atau thermoblock kalau kita sebut, dia itu ngecas, ada suara gitu ngecas. Nah, indikasi kita kemarin kemungkinan ada kebocoran gitu. Kebocoran di apa? Kebocoran di konektornya. Nah, ini kita kemarin ini unit yang udah kita ganti. Ini ada konektor I. Nah, ini yang L. Yang ini yang F. Nah, di beberapa unit mesin otomatis biasanya menggunakan konektor-konektor ini untuk menyambungkan antara selang-selang saluran air ke termobloknya dan sebagainya. Nah, kemarin unit ini udah kita bongkar, ini spare part yang kita ganti. Nah, sekarang kondisinya sudah normal. Nah, kita mau nge-review aja hasil kita kemarin kita coba proses untuk bikin kopi. Kita bikin espresso. Kita klik menu espressonya. Ini ada beberapa menu. Kalau di unit mesin ini udah touchscreen, kita tinggal pilih salah satu menunya, misalkan espresso. Kemudian setelah LED merahnya nyala, kita klik yang tengah ini. Nah, dia proses giling. Nah, ini jumlah banyak sedikitnya beans yang digiling. Nah, setelah itu ini volume espresso yang keluar di kurang lebih kita setting di 60 ml. Ini bisa kita naikkan atau kita turunkan jumlahnya dengan putar ke kiri atau ke kanan. Saat dia mesin ini di proses brewing, kita bisa tambahin atau kurangin. Ini espresso kita bikin double, jadi di 60 ml. Ini hasilnya, kremanya juga bagus. Nah, ini mesin ini kemarin ada bocoran di steamnya. Jadi waktu udah ready begini, waktu dia manasin steam, manasin thermoblock buat proses steamnya, dia bunyi ngecas gitu. Ngecasnya di mana, Bang? Nah, kita sekarang coba buka aja langsung unitnya biar sedulur tahu posisinya di mana dan bagaimana cara kalau seandainya dulur mau buka unit sedulur semua di rumah. Nah, di sini ini bisa dilepas. Ini kita lepas aja dulu sementara. Nah, di sini ada baut dua. Sini satu, di sini satu, kita buka. Satu, di sini satu. Oh ya, ini bautnya bukan obeng plus atau minus ya, tapi dia bintang, kalau kita bilang bintang. Setelah itu kita tinggal dorong ke atas ini untuk buka cover yang ini. Kita dorong aja ke atas. Lepas. Tinggal yang sebelah bodi sampingnya. Bodi yang samping ini. Kita buka lock yang di belakangnya dulu. Nah, sini ada logonya nih. Ini logo Kalaremnya. Ini cover logonya. Kita tekan. Ini kita putar aja.
Oke. Di sistemnya begini aja. Nah, di sini ada lock baut 2. Kita buka ini cover belakangnya. Baut 2 di sini. Nah, terus ini kita tekan ke bawah. Oke. Tuh. Cover belakangnya. Nah, ini bodi yang samping. Ini tinggal kita dorong ke belakang. Oke. Nah, ini yang kita bilang thermoblock. Nah, kita buka dulu covernya biar sedulur lihat dalamnya seperti apa sih gitu. Nah, ini covernya aja kita taruh sini. Nah, ini thermoblocknya. Ini ada 2. Ini thermoblock untuk steam. Ini thermoblock untuk brewing atau untuk nyeduh kopi. Jadi dia punya 2 thermoblock. Yang satu thermoblock ini untuk proses nyeduh kopi atau air yang dipanasin buat nyeduh kopi, dan ini air yang dipanasin untuk produksi steam atau uap waktu dia bikin cappuccino atau coffee latte, atau misalkan buat bikin hot milk aja gitu, untuk bikin susunya panas dan berbuih. Nah, kemarin unit ini ada kebocoran di konektor-konektor ini tadi. Nah, konektor-konektor ini tadi. Nah, bisa kita lihat nih bekas bocornya. Nih bocornya. Jadi air itu ngalir ke sini. Masih bisa digunakan walaupun dia ngecas mesinnya, masih bisa dipakai dengan ya normal lah, dengan biasa kayak biasa gitu. Cuman efeknya kalau misalkan kita biarin karena di sini kan elektrikal. Di sini ada soket-soket elektrikal, bahkan alarm ini kontrolnya tuh ada di sini. PCB kontrolnya. Khawatir kalau bocor-bocor air di sini kita diamkan terlalu lama, ada uap air, percikan-percikan nyiprat ke sini, bisa jadi nanti justru merusak PCB kontrol ini gitu. Karena kemarin kita juga nemuin kasus yang sama, karena bocor terus mungkin ada yang nembak ke sini, akhirnya kontrolnya yang bermasalah gitu. Nah, sebelum berkepanjangan, lebih baik mesin sedulur kalau ada suara-suara yang aneh, ngecas nggak berhenti misalkan, nah lebih baik dibongkar, dicek apakah benar ada kebocoran uap atau air segala macam gitu. Karena di sini sistem kabel-kabel elektrikal di sini. Nah, unit ini adanya di thermoblock steam nih, yang sini. Ini adanya di sini thermoblock steam. Jadi ini air masuk. Ini kita sebut valve 3W. Jadi ini air dari pompa yang disedot sama pompa, didorong. Nah, dia masuk untuk steam ke sini dan untuk brewing ke sini. Jadi waktu proses brewing dia akan lari ke sana dan stuck, ditutup oleh 6W. Ini kita sebut 6W karena dia valve 6W, ada 6 jalur. Nah, kalau seandainya 6W-nya ngebuka buat proses steam, uap air ini didorong ke sini untuk proses produksi uap, baru proses ke depan untuk steaming gitu. Nah, kemarin bocornya di L ini satu, kemudian di sini bocor, dan di F-nya. Kalau F itu adanya di konektor brewing. Nah, ini di sini nih. Di pojokan nih dia. Ini F adanya di sini. Ini F di sini. Nah, F ini konektor buat air yang ke brew unit. Kalau kita bilang brew unit, jadi yang untuk proses ngepres kopi yang udah kita giling di sini, dia dipres untuk proses nyeduhnya lah kalau bahasa kasarnya gitu. Untuk proses nyeduhnya, nah dia dialiri air oleh pompa melalui valve ini. Nah, jadi aliran air didorong melalui 3W, melewati 3W. Setelah dari sini dia ada pressure nih, nambah nih tekanannya, dipampatkan nih karena adanya valve ini. Nah, dipampatkan masuk ke thermoblocknya, dipanaskan, keluar melalui 2W. Di 2W ini juga karena
dia ini valve gitu. Nah, baru masuk ke apa namanya, brewing, proses untuk brewing gitu. Nah, ini konektor-konektor ini sering kali terjadi di mesin-mesin otomatis, mesin-mesin sedulur. Mungkin selain mesin yang serupa, bisa jadi bocor atau ya apa ya, usia lah kalau kita bilang ini sudah usia. Jadi biasanya di sininya itu agak lebih longgar dari standarnya, sehingga di sini sebenarnya ada o-ringnya, ada o-ring merahnya. Nah, cuman biasanya karena covernya aja, jadi o-ringnya masih bisa kita pakai. Kita ambil o-ringnya. Nah, jadi unit konektornya aja yang kita ganti, o-ringnya bisa kita pasang lagi. Biasanya masalahnya ada di sini karena memang pressure yang sering terjadi waktu kita proses bikin kopi, waktu kita proses steaming susu segala macam. Nah, akhirnya ada gesekan-gesekan yang buat bahan material plastik ini sedikit lebih longgar lah gitu. Jadi dia bocor di situ. Nah, sekarang udah normal kondisinya dan ini sudah bisa buat steam. Saya akan contohkan proses steamnya. Ini di sini dia ada menu hot milk atau hot cream. Nah, kita klik satu kali itu untuk hot milk, klik dua kali untuk hot cream. Nah, kalau kita klik yang ketiga dia kembali ke menu utamanya. Ini pun sama. Misalnya kita pilih ini, terus kita nggak jadi nih mau pilih cappuccino, kita klik lagi dia akan kembali lagi. Atau misalkan kita pilih espresso, nah kayaknya mendingan long coffee, kita klik lagi aja, dia kembali ke menu utama. Nah, kita coba klik yang menu hot cream. Setelah kita pilih ini, kita tinggal pencet tengah. Nah, lihat sini prosesnya. Nah, ini saya contohkan pakai air sabun ya. Nah, ini dia berbuih dan panas. Ini hot cream. Jadi kalau hot cream dia akan berbuih. Bedanya sama yang hot milk apa? Kalau yang hot milk dia cuma untuk manasin susunya aja. Jadi susu disedot dia panas, tapi krimnya apa namanya, foamnya dia agak kurang. Kita coba. Nah, ini juga sama. Waktu dia lagi proses ini kita bisa kurangin. Nah, kita bisa kurangin atau tambahin. Ini dalam hitungan second ya. Nah, dia agak kurang foamnya dibandingkan yang tadi yang hot cream. Tuh, agak lebih kurang foamnya. Karena dia fokusnya buat manasin susu atau hot milk gitu. Ini kita ilustrasikan kayak sabun. Nah, kalau sedulur punya unit yang sama dan masih bingung proses cleaningnya bagaimana, descalingnya bagaimana gitu. Nah, di unit ini dia bisa cleaning descal secara otomatis. Kita pilih menu di sini. Kita pilih menu maintenance. Kita klik tengah, kita pilih menu maintenance. Oke, nah di sini ada menu descal. Ini kita putar ke kanan. Ada menu clean brew unit. Nah, ini ada menu clean milk unit. Nah, jadi disinilah menu ketika kita mau merawat mesin kita nih, misalkan kita habis pakai seminggu, misalkan seminggu sekali, kalau bisa di cleaning misalkan. Nah, jadi ini proses descalingnya. Kalau seandainya cafe atau tempat teman-teman rame gitu, disarankan sih seminggu atau 2 minggu sekali di descal, nggak masalah. Ini di descal, kita tinggal klik tengah proses descalnya. Nah, ini dia akan 30 menit
berjalan untuk proses deskalnya. So, nanti setelah ini tinggal pilih klik ini untuk proses deskal. Dan kalau seandainya memang sedulur mau lakukan, tinggal ikuti langkahnya aja. Kita ditarik dulu, kita buang airnya kalau ada air pembuangan di traynya. Kalau masih sedikit kita bisa lanjutkan, kita masukin lagi. Nah, ini dia minta dikasih bubuk coffee cleaner. Nah, biasanya kita kasih bubuk coffee cleaner di sini di tangkinya. Nih tangki airnya ada di sini, kita isi di sini. Nah, kita lanjutkan prosesnya dengan klik tombol yang nyala LED-nya ini. Nah, ini akan berjalan selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini sedulur kalau saat deskal bisa ditinggal sampai mesinnya selesai deskal, nanti akan tulisan ready-nya kembali ke menu utamanya. Nah, berarti mesin siap digunakan lagi. Jadi sarannya sih kalau rame ya 2 minggu sekali lah di deskaling gitu. Clean brew unit juga sama, tadi menunya masuk ke situ. Kalau clean brew unit dia cleaning proses brewingnya, jadi kayak brew unitnya segala macam dia akan cleaning. Nah, kalau deskal ini lebih ke sistem airnya lah gitu. Jadi baiknya di 2 minggu sekali. Kalau unit sedulur di rumah ini istilahnya kerja keras lah gitu, dalam waktu seminggu 2 minggu di kafe, ya 2 minggu sekali lah paling nggak di clean brew unit, di deskaling gitu. Waktu udah mau closing jadi agak ada santai dikit gitu, waktu sebelum closing bisa di deskal atau cleaning. Nah, ini untuk proses perawatan mesin otomatis kita simple, minimal 2 proses yang tadi saya bilang di deskal atau di clean brew unit itu dilakukan, insya Allah mesin aman lah gitu. Jadi agak panjang usianya dibandingkan unit yang jarang dilakukan proses deskal, proses clean brew unit. Kemudian untuk spare part yang lain itu usia. Jadi namanya usia spare part itu sudah dari pabrikannya. Jadi biasanya ada range-nya sekian tahun atau sekian bulan pasti rusak. Ya mau nggak mau kita harus ganti gitu aja. Itu konsekuensi kalau kita pakai unit. Tapi paling tidak kita gimana cara ngerawat unit mesin kita gitu aja. Nah, ke depan nanti kita coba sharing gimana kita setting volumetriknya, gimana cara menentukan green size-nya yang bagus untuk espresso, karena ini kan grindingnya di sini, airnya udah ada di sini, jadi langsung ada espressonya. Kita memilih menu cappuccino atau coffee latte, kita tinggal klik. Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di ngobrol santai kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.